Ya, shalom, selamat malam semua teman-teman di Joel. Thank you so much. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik. Oke, baik. Eh, Mari sama-sama kita lihat Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat 20, Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Coba Anda renungkan sekali lagi kalimat itu, dia berkata bagi dialah, jadi bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Berarti Tuhan melakukan sesuatu, bekerja dalam kehidupan kita, itu berdasarkan dua hal. Satu, apa yang kita doakan. Nomor dua, apa yang kita pikirkan. Sebab dia berkata, bagi dialah Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Berarti Tuhan bekerja dalam hidup seseorang lewat dua cara. Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan saya berdasarkan dua hal. Tuhan bekerja, Tuhan punya dua pipa, Tuhan punya dua channel, Tuhan punya dua saluran untuk bekerja dalam kehidupan kita. Nomor satu, Tuhan bekerja berdasarkan apa yang kita doakan. Nomor dua, Tuhan bekerja berdasarkan apa yang kita pikirkan. Semoga Anda setuju ya. Sebab Efesus 3:20 berkata, dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Nah, kalau Tuhan bekerja dengan dua cara, satu berdasarkan apa yang kita doakan, dan nomor dua berdasarkan apa yang kita pikirkan, berarti apa yang Tuhan bisa buat melalui doa, Tuhan juga bisa buat melalui pikiran. Semoga Anda setuju. Apa yang Tuhan bisa kerjakan lewat doa, Tuhan juga berarti bisa mengerjakan hal yang sama lewat pikiran. Nah, kalau begitu, kalau Anda setuju, berarti apa yang bisa dibuat oleh doa, itu juga bisa dibuat oleh pikiran. Kalau doa bisa mengubah keadaan, berarti pikiran juga bisa mengubah keadaan. Nah, kalau Anda setuju juga, maka izinkan saya tarik lebih jauh. Kalau begitu, kuasa doa sama besar dengan kuasa pikiran. Kuasa doa sama besar dengan kuasa pikiran. Bahkan izinkan saya mengatakan ini, doa sama dengan pikiran, pikiran sama dengan doa. Kalau begitu, pikiran Anda dan saya sekaligus adalah doa kita. Pikiran Anda dan saya sekaligus adalah doa kita. Jadi ketika Anda dan saya berpikir apa yang menjadi konsentrasi fokus pikiran kita, itu sekaligus menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, menurut imanmu terjadilah. Yang kedua, Ayub juga berkata, apa yang kutakuti, ketakutan adalah bentuk sebuah pemikiran. Ketakutan itu pikiran, keraguan-raguan itu pikiran, kekhawatiran itu pikiran, kesombongan itu pikiran, keserakahan itu pikiran, rasa bersalah itu pikiran, rasa malu itu pikiran, rendah diri itu pikiran. Semua itu adalah bentuk sebuah pemikiran. Dan ketika kita berpikir apa yang kutakuti, justru itu yang menimpa aku. Jadi kalau ada misalnya anak usia 15 tahun, misalnya ini hanya cerita saja. Kalau ada anak muda usia 15 tahun, pesimis dengan kehidupan, kemudian terus-menerus berpikir, hidup lebih baik begini, lebih baik mati daripada hidup. Jadi minta pikirnya mati, dan satu kali misalnya dia mati, inna ilahi wa inna ilaihi rojiun, sampai ke rumah Bapa yang kekal, sebab dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kira-kira ini cerita saja, dia kemudian waktu di sorga protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa masih muda sudah mati? Kemudian Tuhan mungkin akan menjawab begini, ya sebab saya hanya menjawab doamu. Kemudian anak muda itu mungkin bertanya, tapi saya tidak pernah berdoa minta mati.
Tuhan mungkin akan berkata, kamu tidak pernah bilang minta mati, tetapi kamu terus-menerus berpikir untuk mati. Tuhan bukan hanya menjawab doa, Tuhan juga adalah Tuhan yang menjawab pikiran. Oleh sebab itu, doa dan pikiran adalah punya kuasa yang sama. Kuasa doa sama dengan kuasa pikiran. Nah, kalau Anda bisa setuju sampai di sini, izinkan saya meletakkan satu poin ini. Satu poin ini saja, mari kita renungkan bersama pada malam hari ini. Kalau Tuhan bekerja melalui doa, Tuhan bekerja melalui pikiran, Tuhan menjawab doa sama seperti Tuhan menjawab pikiran. Kalau apa yang Tuhan bisa buat lewat doa, Tuhan juga bisa buat lewat pikiran. Kuasa doa sama dengan kuasa pikiran, maka ketika doa dan pikiran saling berlawanan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Kalau begitu, maka ketika doa dan pikiran saling berlawanan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Sebaliknya, ketika doa dan pikiran berjalan bersama-sama, selaras, maka doa dan pikiran akan saling menguatkan. Sekali lagi, kalau begitu, doa dan pikiran bisa saling meniadakan atau saling menguatkan. Ketika doa dan pikiran berlawanan arah, maka mereka akan saling meniadakan. Tetapi ketika doa dan pikiran selaras sejalan, maka mereka akan saling menguatkan. Apa yang saya maksudkan ketika saya berkata doa dan pikiran ketika berlawanan arah, maka mereka akan saling meniadakan. Artinya begini, kalau hari ini misalnya Anda berdoa Tuhan, saya minta mujizat, saya perlu mujizat, saya percaya Tuhan tolong saya perlu Tuhan, tolong saya, saya percaya pasti ada mujizat. Amin, 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 amin. Satu kali Anda berdoa, minta Tuhan buat mujizat, minta Tuhan tolong Anda buat mujizat, tapi kemudian ketika Anda besok pagi Anda sampai di kantor, dan Anda lihat masalah di kantor bukan bertambah ringan, tapi masalah di kantor justru bertambah berat, maka saya berkata kepada Anda, maka ketika Anda khawatir dengan persoalan Anda di kantor besok hari, kekhawatiran yang Anda alami di hari besok di kantor baru saja meniadakan semua kuasa doa yang Anda ucapkan malam hari ini. Semoga Anda ngerti. Misalnya Anda hari ini Anda mengalami lawatan Tuhan, misalnya hari Minggu kapan gitu ya, atau Anda bertemu, Anda ada di ibadah, Anda mengalami lawatan Tuhan luar biasa sampai badan getar-getar gitu ya. Nah, dan saking alami, Anda bahkan sengaja tunggu pendeta, salaman dengan pendeta, berkata, Pak Pendeta, Bu Pendeta, terima kasih banyak firman Tuhan hari ini sangat memberkati saya. Iman saya bukan cuma naik satu tingkat, Pak Pendeta, iman saya melonjak tinggi, terbang bagaikan burung Raja Wali. Saya percaya bahwa roh yang ada dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin, amin, amin. Saya terima mujizat. Amin, amin, amin. Anda mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dalam sebuah ibadah, tapi kemudian misalnya Anda sampai di kantor besok pagi, Anda lihat teman kantor tetap sama, masalah rekan kantor tetap sama, masalah bos tetap sama, masalah di pekerjaan tetap sama, dan tidak ada yang berubah. Maka saya berkata kepada Anda, kemudian Anda berpikir, ya kalau model begini Tuhan tidak tolong saya. Maka saya berkata bahwa pemikiran Anda pagi itu baru saja meng-cancel, meniadakan semua kuasa ibadah yang Anda terima di hari itu. Di hari di mana Anda mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ketika doa dan pikiran menjadi tidak selaras, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Oleh sebab itu, kalau ini benar, berarti setan tidak perlu menghalangi seseorang untuk berdoa. Jangan salah mengerti dengan saya, kalau setan bisa menghalangi Anda berdoa, dia akan menghalangi Anda berdoa. Tetapi seandainya setan tidak bisa menghalangi Anda berdoa, maka yang setan perlu lakukan adalah hanya terus-menerus mengganggu pikiran Anda ketika Anda sementara berdoa, atau terus-menerus menipu pikiran Anda setelah Anda berdoa. Sebab kalau dia bisa mengganggu dan menipu pikiran Anda waktu Anda sementara berdoa atau sesudah Anda berdoa, maka dia tahu dia baru saja meniadakan semua doa yang Anda naikkan di waktu itu.
Anda lihat, berarti kalau ini benar, maka penghalang terbesar bagi seseorang untuk mengalami jawaban Tuhan seringkali bukanlah setan. Jangan salah mengerti dengan saya percaya setan bisa menghalangi jawaban doa seseorang. Ada dalam kitab Daniel, setan menghalangi jawaban doa Daniel selama 21 hari ketika Daniel berdoa. Berarti setan bisa menghalangi jawaban doa seseorang. Tetapi penghalang terbesar dalam kita menerima jawaban doa, jangan-jangan bukanlah setan. Jangan-jangan bukanlah persoalan ini kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Jangan-jangan ini bukan persoalan ini waktu Tuhan atau bukan waktu Tuhan. Tetapi jangan-jangan penghalang terbesar bagi seseorang untuk menerima jawaban doanya adalah pemikirannya sendiri. Sebab kalau setan bisa menghalangi pikiran Anda sementara Anda berdoa atau sesudah Anda berdoa, maka dia baru saja meniadakan semua kuasa doa Anda. Itu sebabnya semua orang yang mau belajar berdoa dalam waktu yang lama, coba Anda belajar berdoa dalam waktu yang lama, maka Anda akan temukan langsung di hari yang sama, langsung di waktu yang sama, Anda langsung mengerti. Hambatan pertama untuk berdoa dalam waktu yang panjang adalah memfokuskan pikiran. Halangan pertama untuk berdoa dalam waktu yang lama selalu adalah memfokuskan pikiran. Belum 2 menit, coba Anda renungkan. Belum 2 menit, seringkali nggak sampai 2 menit. Bahkan mungkin nggak sampai 1 menit. Waktu Anda mau berdoa dalam waktu yang panjang, belum 2 menit, tiba-tiba pikiran sudah lari ke sana kemari. Belum 2 menit Anda berdoa, tiba-tiba Anda langsung berpikir, tadi pagi itu kompor sudah kasih mati belum ya? Nomor 1 pikiran kompor sudah mati belum? Tadi lewat dapur sudah cetek belum cetek, sudah cetek belum cetek, sudah cetek belum cetek. Sudahlah. Ada suami di rumah, biar suami yang lihat. Anda lihat, nomor 1 pikiran sudah lari di kompor. Kalau Tuhan benar, ketika Tuhan berkata pada Samuel, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berarti ketika seseorang berdoa, yang Tuhan nilai dari doa orang itu bukanlah kata-kata yang dia ucapkan, tetapi yang Tuhan nilai dari doa orang itu adalah pikiran ketika dia berdoa. Kalau Anda berdoa, tapi pikiran Anda ada di kompor, ini guyonan, tapi tolong dipikir baik-baik. Kalau Anda sementara berdoa, tapi pikiran ada di kompor, berarti ketika Tuhan melihat Anda berdoa, dia tidak lihat Anda ada di situ, tetapi dia sementara lihat Anda duduk di atas kompor. Ini mungkin goyonan, tapi tolong direnungkan masa-masa. Oleh sebab itu, setan hanya perlu mengganggu pikiran seseorang ketika dia sementara berdoa atau sesudah dia berdoa. Berarti setan tidak perlu menghalangi kita untuk datang beribadah. Kalau dia bisa halangi, dia akan halangi Anda untuk beribadah. Tapi kalau dia tidak bisa menghalangi Anda beribadah, yang perlu dia lakukan adalah mengganggu pikiran kita ketika kita sementara beribadah. Atau kemudian menipu pikiran kita setelah kita beribadah. Sebab kalau dia bisa mengganggu dan menipu pikiran kita ketika kita sementara beribadah atau setelah beribadah, maka dia baru saja meniadakan semua kuasa ibadah yang Anda terima hari itu. Itu sebabnya ketika doa dan pikiran tidak sejalan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Sebaliknya, ketika doa dan pikiran menjadi selaras, maka doa dan pikiran akan saling menguatkan. Anda mungkin berkata, saya tidak pernah baca dalam Alkitab. Ada ayat yang berkata bahwa doa dan pikiran harus sejalan. Saya mau berkata, bukan Anda tidak pernah baca. Anda sudah pernah baca, hanya Anda tidak pernah merenungkan dan menggali Alkitab itu dengan lebih dalam. Saya beri contoh pada Anda tentang doa dan pikiran yang harus selaras. Coba Anda lihat, misalnya dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, ayat terkenal, Yakobus 5 ayat 16. Bagian akhir dia berkata, doa orang benar. Artinya doa harus ada dalam koridor kebenaran. Doa orang benar, doa bila dengan yakin
Mari garis bawahi kata yakin. Apa itu yakin? Apa itu keyakinan? Anda berkata keyakinan itu kepercayaan. Yakin sama dengan percaya. Betul. Pertanyaan saya berikut adalah percaya itu apa? Anda berkata percaya itu iman. Oke, betul. Tapi saya bertanya pada Anda, kalau begitu apa substansi dari iman? Apa wujud dari iman? Apa esensi iman? Saya tidak bertanya pada Anda definisi iman. Saya tidak bertanya pada Anda arti dari sebuah iman. Tidak. Sebab kalau saya bertanya arti iman, Anda akan menunjukkan pada Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Tapi coba Anda lihat bahasa Inggris, dia berkata faith is substance. Iman adalah sebuah substansi. Iman adalah sebuah wujud. Iman adalah sebuah esensi. Iman adalah sebuah bentuk. Itu yang saya mau tanya. Apa bentuk dari iman? Apa wujud iman? Apa substansi iman? Apa esensi iman? Supaya Anda tidak bingung, izinkan saya mengubah pertanyaan saya. Izinkan saya bertanya begini, kapan dan bagaimana saya yakin bahwa seseorang itu adalah orang beriman? Dari mana saya tahu bahwa orang itu beriman? Oh, dia beriman. Oh, dia tidak beriman. Kapan saya bisa berkata dia orang beriman? Kapan saya bisa berkata dia tidak beriman? Apa yang saya lihat dari orang itu sehingga saya berkata dia beriman atau tidak beriman? Apakah iman adalah sebuah pengakuan? Karena kita mengucapkan sebuah kalimat syahadat tertentu, maka kita kemudian disebut beriman. Oh Pak, tahun 90 dia pernah terima altar call, dan di altar call dia mengucapkan doa orang berdosa. Ampunilah aku ya Tuhan, aku orang berdosa. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Karena saya mengucapkan kalimat itukah, maka saya disebut beriman? Apakah iman pada substansinya adalah sebuah pengakuan? Apakah iman pada substansinya adalah sebuah perkataan? Ada yang berkata, Pak, dia orang beriman. Saya tanya, dari mana kamu tahu dia orang beriman? Dia jawab, tiap hari Minggu orang itu ada di gereja. Masa dia bukan orang beriman? Oh, apakah substansi iman, esensi iman, wujud iman adalah sebuah perbuatan? Karena saya melakukan sebuah tindakan tertentu, maka saya kemudian disebut beriman. Apa wujud iman? Apa substansi iman? Perbuatankah? Pengakuankah? Jangan salah mengerti, dalam iman pasti ada tindakan, dalam iman pasti ada pengakuan. Tetapi apakah wujud iman sesungguhnya adalah perbuatan atau pengakuan atau sesuatu yang lain? Coba Anda lihat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 17. Apa substansi iman? Apa wujud iman? Apa bentuk iman? Apa esensi iman yang sesungguhnya? Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 17 ada pertanyaan. Kenapa Abraham bisa dan mampu mempersembahkan Ishak anak yang dia cintai kepada Tuhan? Penulis Ibrani menjawab Ibrani 11:17, mengapa Abraham bisa mempersembahkan Ishak pada Tuhan? Lihat ayat 17, dia berkata, karena iman maka Abraham. Berarti jawaban terhadap pertanyaan kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, jawabannya sederhana, sebab Abraham beriman. Karena iman maka Abraham. Lihat ayat 19. Sekarang coba lihat ayat 19. Pertanyaan yang sama. Kenapa Abraham mempersembahkan Ishak pada Tuhan? Tapi jawaban yang sedikit berbeda. Penulis Ibrani kemudian berkata, perhatikan ayat 19. Karena dia berpikir. Ibrani 11:17 berkata, Abraham mempersembahkan Ishak sebab dia beriman. Tapi Ibrani 11 ayat 19 berkata,
Abraham mempersembahkan Ishak sebab dia berpikir. Pertanyaan saya, kalau begitu, mana yang benar? Abraham mempersembahkan Ishak karena iman atau karena berpikir? Jawaban saya, dua-duanya benar. Kenapa dua-duanya benar? Sederhana. Sebab iman pada esensinya, iman pada substansinya, iman pada dasarnya adalah sebuah cara berpikir. Tepatnya iman adalah cara berpikir yang benar tentang Allah. Sebab ayat 19 berkata, karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang dari antara orang mati, dan dari sana dia akan mendapatkannya kembali. Anda lihat, berarti iman adalah cara berpikir. Iman pada substansinya adalah cara berpikir. Oh, sekarang saya mengerti kenapa Roma 10 ayat 17. Roma 10:17 Paulus berkata, iman timbul dari pengakuan? Bukan. Iman timbul dari perbuatan? Bukan. Iman tidak timbul dari pengakuan, iman tidak timbul dari perbuatan. Iman timbul dari mana? Iman timbul dari pendengaran. Kenapa iman timbul dari pendengaran? Gampang, sebab apa yang Anda dengar itu ada untuk membuat Anda berpikir. Iman pada substansinya adalah cara berpikir. Itu sebabnya iman tidak timbul dari perbuatan, iman tidak timbul dari pengakuan, tetapi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Anda lihat, iman pada substansinya adalah cara berpikir. Kembali ke Yakobus 5 ayat 16. Kalau begitu, ketika Yakobus berkata doa orang benar, doa bila dengan yakin. Apa itu yakin? Percaya. Apa itu percaya? Iman. Apa itu iman? Iman substansinya apa? Pikiran. Jadi ketika doa dan pikiran berjalan bersama-sama, bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Maka besar kuasanya. Iman dan pikiran harus selalu berjalan bersama-sama. Iman dan pikiran harus selalu berjalan bersama-sama. Lihat Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah dia, barang siapa dia, memintanya. Apa itu meminta kepada Tuhan? Doa. Berdoa berarti apa itu iman? Apa substansi iman? Pikiran. Doa harus sejalan dengan pikiran. Dan tidak bimbang sama sekali. Apa yang suka bimbang? Pikiran. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi ketika doa dan pikiran tidak bisa selaras, pikiran sebentar yakin, sebentar ragu, sebentar beriman, sebentar tidak, sebentar percaya, sebentar bimbang, sebentar dia ya, sebentar dia bilang tidak. Ketika pikiranmu tidak bisa sejalan dengan doamu, dia berkata jangan pernah mengira bahwa engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Markus 11 ayat 24. Lihat Markus 11 24. Markus pasal 11 ayat 24. Ayat 24 Tuhan Yesus berkata, apabila engkau meminta dan berdoa, sama-sama bilang doa. Kemudian dia berkata, percayalah. Apa itu percaya? Iman. Apa substansi iman? Pikiran. Berarti percayalah. Pikiranmu harus selaras dengan doamu. Bahwa kamu telah menerimanya. Dan hal itu akan diberikan kepadamu. Coba mari renungkan sebentar. Perhatikan baik-baik. Markus 11 ayat 24. Markus 11, 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Kemudian dia berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Renungkan. Percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan.
berarti menerima jawaban doa dan diberikan jawaban doa adalah dua hal yang berbeda. Setuju? Sebab dia berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti menerima jawaban doa dan diberikan jawaban doa adalah dua hal yang berbeda. Percayalah bahwa kamu sudah menerima, barulah hal itu akan diberikan kepadamu. Menerima jawaban doa dan diberikan jawaban doa adalah dua hal yang berbeda. Anda tanya pada saya, apa perbedaannya? Izinkan saya jelaskan dengan satu kalimat, tolong direnungkan baik-baik. Semua benda di muka bumi diciptakan dua kali. Semua benda di muka bumi diciptakan dua kali. Semua benda di muka bumi diciptakan dua kali. Baju saya diciptakan dua kali. Laptop komputer di depan kita diciptakan dua kali. Handphone di depan Anda dan saya diciptakan dua kali. Semua kursi dan meja diciptakan dua kali. Apa artinya semua benda di muka bumi diciptakan dua kali? Semua benda di muka bumi, penciptaan pertama harus ada dalam pikiran sang pencipta. Nomor satu, sebelum benda diwujudkan dalam kenyataan, maka dia harus lebih dulu dipikirkan dalam pikiran. Semua benda sebelum diwujudkan, dijadikan dalam kenyataan, dia harus ada dalam pikiran sang pembuat. Dia harus diciptakan lebih dulu dalam pikiran sang pencipta. Sebelum sebuah buku diciptakan, maka sang pencipta harus menciptakan lebih dulu dalam pikirannya. Ukuran buku berapa, panjang buku berapa, lebar buku berapa, tebalnya akan berapa, modelnya seperti apa, isinya bagaimana, berwarna atau tidak berwarna. Semua itu harus ada dalam pikiran sang pencipta terlebih dahulu. Setelah itu selesai dalam pikiran sang pencipta, baru kemudian diwujudkan dalam sebuah kenyataan. Kursi di mana Anda dan saya duduk harus lebih dulu diciptakan dalam pikiran sang pembuat. Tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, materialnya dari mana, bentuknya bagaimana, rupanya seperti apa, modelnya rupanya bagaimana. Semua harus diciptakan dalam pikiran sang pembuat. Baru setelah itu jadi, maka kemudian diwujudkan dalam kenyataan. Demikian pula doa. Doa nomor satu harus diterima dalam iman. Sebab dia berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Iman adalah tempat kita menerima jawaban doa kita. Jawaban doa tidak diterima dalam kenyataan. Jawaban doa diterima dalam iman. Sebab dia berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Di mana posisi iman? Di mana tempatnya iman? Apa substansinya iman? Pikiran. Iman adalah cara berpikir yang benar tentang Tuhan. Berarti iman ada dalam pikiran. Berarti Anda dan saya lebih dulu menerima jawaban doa dalam pikiran kita. Dalam iman percaya kita. Itulah yang disebut Yakobus 5:16. Yakin. Itulah yang disebut yakin. Orang tanya, dari mana kamu tahu kamu akan menerima hal itu? Anda berkata, saya yakin. Ditanya, mana buktinya? Anda berkata, tidak punya bukti. Bagaimana Anda yakin? Saya yakin, saya percaya. Sebab doa diterima bukan dalam kenyataan. Doa diterima dalam keyakinan. Doa selalu lebih dulu nomor satu diterima dalam iman. Sebab iman adalah tempat kita menerima jawaban doa. Apa substansi iman? Pikiran. Setelah Anda bisa menerima dengan iman, setelah Anda bisa melihat dalam pikiran Anda, barulah hal itu diberikan. Jawaban doa baru setelah itu diberikan dalam kenyataan. Berarti jawaban doa diterima dalam iman, pikiran. Tetapi jawaban doa diterima dalam kenyataan. Artinya kalau pikiran iman Anda selaras dengan apa yang Anda doakan, maka Anda akan melihat bahwa itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, saya bisa kasih Anda ayat demi ayat. Membuktikan bahwa doa dan pikiran harus selalu selaras.
Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, doa, berarti itu doa. Mengaku dengan mulut berarti doa bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya. Apa itu percaya? Iman. Apa substansi iman? Pikiran. Maka dia akan diselamatkan. Kembali lagi, doa dan pikiran harus selalu sejalan. Doa dan pikiran harus selalu selaras. Apa yang saya mau khotbahkan hari ini sederhana. Saya cuma mau bilang pada Anda seperti apa yang Paulus pernah katakan kepada jemaat mula-mula. Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 6, dia berkata, oleh sebab itu semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Kalau Anda tahu bahwa perkataan Anda berkuasa, maka Anda harus hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Kalau Anda tahu bahwa keputusan Anda berkuasa, maka Anda harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau Anda tahu bahwa tindakan Anda berkuasa, maka Anda harus hati-hati dengan tindakan Anda. Tapi malam ini saya mau berkata, kalau Anda tahu pikiran Anda berkuasa, maka hati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan. Semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Saya mengingatkan Anda seperti Paulus mengingatkan jemaat mula-mula. Roma 12 ayat 2. Dia berkata, tetapi janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Bahasa asli bisa dibaca, dan janganlah engkau berpikir seperti dunia ini berpikir. Kita menjadi serupa dengan dunia kalau kita berpikir seperti dunia. Kita menjadi serupa dengan Yesus ketika kita berpikir seperti Yesus. Paulus berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, berubahlah oleh karena pikiranmu, supaya engkau mengerti mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaan yang salah satu paling banyak ditanyakan jemaat pada kami pendeta adalah, dari mana saya tahu ini kehendak Tuhan atau bukan? Dari mana saya tahu ini suara Tuhan atau bukan? Jawaban saya sederhana, biarlah engkau mengizinkan firman Allah, kebenaran Tuhan, mengubahkan, mentransformasi pikiran Anda. Dan kalau firman Tuhan, kebenaran, mengubah pikiran Anda, maka Anda akan mengerti dari mana itu kehendak Tuhan atau bukan, itu suara Tuhan atau bukan. Sederhana, kalau Anda tidak pernah setia pada firman yang tertulis, Anda tidak akan pernah setia dalam firman yang terdengar. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu tahu mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan pada Allah. Saya mengingatkan Anda seperti Paulus mengingatkan jemaat mula-mula. Filipi pasal 2 ayat 5. Biarlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus sekarang ada dalam kamu. Let the mind of Christ. Biarlah pikiran yang ada dalam Kristus. Biarlah pikiran Kristus sekarang ada di dalam kamu. Saya mau mengingatkan Anda seperti Paulus mengingatkan jemaat mula-mula. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Dan kami menakluan setiap pikiran-pikiran yang dibangun di atas dasar keangkuhan manusia dan menaklukkannya di bawah Kristus. Pikiran harus diletakkan di bawah Kristus. Artinya suara kebenaran, firman Tuhan harus lebih keras daripada suara keegoisan kita. Suara firman Tuhan harus lebih keras daripada suara kemarahan kita. Suara firman Tuhan harus lebih keras daripada suara kekecewaan kita. Suara firman Tuhan harus lebih keras daripada suara keegoisan Anda dan saya. Oleh sebab itu saya mau mengingatkan Anda, seperti Tuhan Yesus mengingatkan kita, bahwa hukum terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan bukan hanya dengan hati, bukan hanya dengan kekuatan pelayanan, tetapi juga dengan pikiran. Bahkan Roma 12 ayat 1 dia berkata, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Bahasa asli berkata, sebab itu your reasonable service, ibadahmu yang masuk di akal.
Dengar baik-baik. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati sebelum kita menyembah Tuhan dengan pikiran kita. Sebab kita hanya bisa mengasihi Dia yang kita kenal. Sekali lagi, kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati sebelum kita menyembah Tuhan dengan segenap pikiran. Sebab Anda tidak bisa mengasihi seseorang yang Anda tidak kenal. Anda harus tahu dulu, Anda harus mengerti siapa dia dulu dalam otak, baru Anda bisa mengasihi dia dalam hati. Selama Anda tidak bisa mengasihi dia dengan otakmu, Anda tidak akan pernah bisa mengasihi dia dengan segenap hati. Itu sebabnya Paulus berkata, Filipi pasal 4, biarlah Allah sumber dari segala damai sejahtera memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Saya bisa tunjukkan bahwa Alkitab mau kita mengubah cara berpikir. Kita lupa bahwa Tuhan bukan hanya menjawab doa, tapi Tuhan juga menjawab pikiran. Seringkali kita menekankan doa dan kita lupa menekankan pikiran. Itu sebabnya hari ini kita temukan banyak jemaat dalam gereja hebat dalam doa, liturgi doa, kegiatan-kegiatan rohani, pelayanan, tetapi kelakuan tidak pernah berubah sebab mereka tidak pernah menekankan pada transformasi pikiran oleh kebenaran firman Tuhan. Saya ingatkan Anda dengan ayat yang saya ingat, Amsal 4:23, kita semua tahu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itulah akan mengalir kehidupan. Hidup yang Anda alami hanyalah hasil dari apa yang ada dalam hati Anda, pikiran dan perasaan Anda. Coba renungkan. Kalau Anda sudah benci seseorang, apapun yang orang itu lakukan akan selalu terlihat jelek di mata Anda. Setuju atau setuju? Kalau Anda sudah benci seseorang, maka apapun yang orang itu lakukan akan selalu terlihat jelek dalam pandangan Anda. Kalau hati Anda busuk, tindakan Anda busuk. Kalau hati Anda tulus, maka tindakan Anda kudus. Sesederhana itu. Hidup hanyalah hasil, hidup hanyalah cerminan dari apa yang ada dalam pikiran dan perasaan seseorang. Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Manusia hanyalah cermin dari apa yang ada dalam hatinya. Sekali lagi, hati busuk, kelakuan Anda busuk. Hati tulus, kelakuan Anda kudus. Hati benar, maka tindakan Anda benar. Hati jahat, maka tindakan Anda jahat. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Sebagaimana seseorang mengadakan perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebagaimana seseorang mengadakan perhitungan dalam dirinya sendiri. As a man think in himself, bahasa Inggris. Sebagaimana seseorang berpikir dalam dirinya sendiri, so is he, demikianlah dia. Apa artinya manusia mengadakan perhitungan dalam pikirannya? Apa artinya itu? Pernahkah Anda disakiti orang? Dan waktu Anda disakiti orang, pernahkah ada dua suara dalam kepala Anda? Satu orang, tapi ada dua suara di kepala Anda. Suara pertama berkata, itu orang kurang ajar. Dulu waktu dia masih miskin, minta-minta tolong sama saya. Dulu kalau bukan saya yang tolong, mana dia mau hidup? Oh, sekarang sudah kaya, sudah sombong. Petantang petenteng. Ambillah nyawanya Tuhan. Nomor satu berkata begitu. Tapi tiba-tiba biasanya muncul suara kedua. Suara kedua lebih rohani biasanya. Suara kedua berkata, jangan begitu bro, jangan begitu sis, jangan begitu bro, jangan begitu sis. Bukankah ada ayat berkata, ampunilah kesalahanmu seperti Bapamu di sorga mengampuni kesalahanmu. Ampunilah kesalahan saudaramu seperti Bapamu di sorga mengampuni kesalahanmu. Dan kalau kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Belum suara kedua selesai, biasanya suara pertama langsung nyambet.
Suara pertama langsung bilang, iya kalau pantas diampuni. Ini nggak pantas diampuni, semoga mati. Nah, ya toh. Suara mana yang pernahkah Anda alami itu? Nggak pernah, cuma saya. Kelihatannya saya paling berdosa di sini. Suara mana yang menang? Itulah Anda. Sebagaimana seseorang mengadakan perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oleh sebab itu jagalah hatimu, kata Alkitab. Garis bawahi jagalah hati. Yang menjaga hati bukan Tuhan. Tugas menjaga hati bukan tugas Roh Kudus, tugas menjaga hati adalah tugas kita. Tuhan akan memampukan, Tuhan akan membisarkan, Tuhan akan memurnikan, Tuhan akan menghiburkan. Tetapi tugas menjaga hati bukan tugas Tuhan, tugas menjaga hati adalah tugas Anda dan saya. Tolong ingat baik-baik. Setan tidak pernah paksa Hawa ambil buah terlarang. Yang setan lakukan adalah dia hanya menipu pikiran Hawa. Maka Hawa dengan sukarela mengambil buah yang Tuhan larang. Sadarkah Anda? Setan tidak pernah ambil buah terlarang. Sogok mulut Hawa. Paksa Hawa makan buah terlarang supaya dia berdosa. Tidak pernah. Yang setan lakukan hanyalah menipu pikiran Hawa. Dan ketika pikiran Hawa tertipu, maka dia dengan sukarela memakan buah yang Tuhan larang untuk mereka makan. Berarti kalau begitu sama, Bapak-bapak, mohon maaf ini tabu tapi tolong direnungkan baik-baik. Berarti setan tidak perlu paksa Anda dan saya selingkuh dengan cara menaruh perempuan telanjang di depan Anda dan saya supaya kita selingkuh. Tidak perlu. Yang setan perlu lakukan hanyalah terus-menerus memasukkan pikiran, memproyeksikan pikiran perempuan telanjang dalam pikiran kita. Dan kalau dia berhasil, maka benteng pertahanan kita akan runtuh. Satu kali perempuan pakai baju, kita telanjangi dan kemudian kita berselingkuh dengan dia. Ibu-ibu, berarti setan tidak perlu memaksa kita untuk membenci orang. Tidak perlu. Yang setan perlu lakukan hanyalah menipu pikiran kita supaya kita dengan sukarela membenci orang. Kita lihat orang yang kita kenal, setan mulai berbisik. Coba lihat, dia lagi lihat-lihat sama kamu. Sambil lihat-lihat kemari, dia senyum-senyum tapi senyumnya aneh. Agak miring-miring sebelah. Nyindir dia itu. Oh, dia lagi ngomongin kamu. Lihat, abis lihat kamu, dia ketawa-ketawa dengan temannya. Dia pasti lagi ketawain kamu. Padahal bukan. Satu kali ada orang datang kepada Anda dan berkata, Bu, ada orang bilang begini tentang Anda. Anda langsung berkata, oh itu pasti si A. Itu si A. Yang berkata, sungguh Bu, bukan si A. Sumpah mati, itu orang lain. Anda berkata, nggak mungkin, itu pasti si A. Kemarin saya lihat, dia lihat-lihat kemari, sambil senyum-senyum sama saya. Miring-miring itu senyum. Nyindir dia, nyengir dia sama saya. Ketawa-ketawa dengan temannya. Dia pasti ngomongin saya. Saya berdoa semoga stroke. Anda, orang itu tidak buat salah. Setan tidak perlu memaksa kita untuk membenci orang. Tetapi ketika dia berhasil menipu pikiran kita, kita dengan sukarela membenci. Hati-hati dengan pikiran Anda. Yang paling penting bukan hanya apa yang kita doakan. Yang paling penting adalah pikiran kita sementara berdoa dan pikiran kita sesudah kita berdoa. Sebab kalau setan bisa menghancurkan pikiran yang benar dalam pikiran Anda dan saya, dia baru saja meniadakan semua doa kita. Mari kita satu dalam doa, semoga jadi berkat bagi kita sekalian. Bapa dalam surga memberkati kami, biarlah ini menjadi perenungan bahwa manusia adalah cerminan dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Oleh sebab itu kami harus menjaga pikiran dan perasaan kami. Jagalah hati kami dengan segala kewaspadaan. Oleh sebab itu kami mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, singkapkan semua hal-hal yang tersembunyi. Singkapkan semua tipuan-tipuan dari lawan iblis kami. Tetapi biarkan kami bisa menjaga pikiran kami dengan benar, hidup dalam kebenaran, hidup mempermuliakan Tuhan. Memberkati teman-teman di Joel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin.